Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut penjelasannya. Jalur masuk Hindu-Buddha ke Indonesia. Pertama ada dari jalur darat. Jalur darat menjadi jalur di bawahnya Hindu-Buddha ke Indonesia, sehingga ketika di Indonesia terjadi akulturasi budaya. Jalur darat ini dibuat oleh para pedagang melalui rute jalur sutra. Rute jalur ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu rute jalur sutra utara dan rute jalur sutra selatan. Rute jalur sutra utara dimulai dari India menuju ke Tibet, kemudian mengarah ke utara hingga sampai di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Sementara itu, rute jalur sutra selatan dimulai dari India Utara menuju ke Bangladesh, kemudian mengarah ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan mengarah ke Indonesia. Yang kedua, ada jalur laut. Selain lewat jalur darat, penyebaran Hindu-Buddha juga melalui jalur laut. Jalur laut ini sangat identik dengan rombongan kapal pedagang dan biasanya rute perjalanan laut ini dimulai dari India, kemudian ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan pemberhentian terakhirnya di wilayah Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha dapat kita lihat dari berbagai macam bangunan, karya, atau bahkan hingga aktivitas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Seni bangunan. Bangunan-bangunan yang dibangun pada kerajaan Hindu-Buddha biasanya berbentuk candi. Setiap bangunan candi yang memiliki corak Hindu-Buddha mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada bangunan candi yang berfungsi untuk tempat ibadah, pemakaman, dan ada yang sebagai tempat pemandian suci. Candi yang berfungsi sebagai makam merupakan candi dengan corak Hindu, sedangkan candi yang berfungsi sebagai tempat ibadah merupakan candi dengan corak Buddha. 2. Seni rupa. A. Patung. Pada dasarnya masyarakat Indonesia telah mengetahui seni pahatan batu yang sangat besar, seperti menhir dan sarkofagus. B. Relief. Relief bisa dikatakan sebagai salah satu unsur yang ada di candi-candi di Indonesia. Relief yang ada di candi bercorak Hindu umumnya menjelaskan cerita-cerita yang berasal dari kitab suci atau karya sastra. Sedangkan relief Buddha biasanya bercerita tentang kisah dan perjalanan hidup Sang Buddha Siddhartha Gautama. C. Makara. Makara merupakan perwujudan dari seekor binatang laut yang besar dan selalu diidentikan dengan hiu, buaya, dan lumba-lumba, sehingga sering dijadikan sebagai motif-motif candi. 3. Seni pertunjukan. A. Wayang. B. Seni tari. 4. Seni sastra dan aksara. Pada zaman Hindu-Buddha sering dikenal sebagai awal mula munculnya aksara di Indonesia. Aksara tertua yang ada di Indonesia ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur, dan terletak pada batu Prasastyupa. Prasastyupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Pada awal kemunculan aksara Palawa digunakan untuk menulis suatu hal di batu prasasti dan di karya sastra. Setelah mengalami berbagai macam perkembangan, maka aksara Palawa mengalami perkembangan menjadi aksara Hacaraka. Aksara Hanacaraka digunakan untuk menulis aksara Jawa dan Bali dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta yang sering digunakan, maka membuat masyarakat tergerak untuk mengembangkan sastra-sastra di daerah. Secara garis besar, setiap karya sastra pada zaman Hindu-Buddha sangat terpengaruh dengan karya sastra Ramayana dan Mahabharata dari India. Kemudian dilanjutkan dengan sistem kepercayaan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, ritual penghormatan pada nenek moyang. Pada bahasa praaksara, suatu sistem kepercayaan bersumber dari kelompok masyarakat atau kepala suatu suku yang ditandai dengan adanya sebuah ritual. Ritual-ritual inilah yang dipercaya sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewa. Kepercayaan yang kedua ialah kepercayaan terhadap benda-benda pusaka. Adanya kepercayaan pada benda pusaka yang dianggap mempunyai kekuatan magis di dalamnya. Pada masa Hindu-Buddha, kepercayaan pada benda-benda pusaka sangatlah kental, sehingga banyak masyarakat yang percaya akan kekuatan yang ada dalam benda pusaka tersebut memberikan kekuatan kepada masyarakatnya. Kemudian yang ketiga ialah pemimpin agama mendapatkan tempat terpandang di masyarakat. Agama sangat dihormati oleh masyarakatnya sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem sosial kemasyarakatan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah Brahmana atau kaum agamawan, yang kedua adalah Ksatria atau kaum bangsawan, yang ketiga adalah Waisya atau kaum masyarakat biasa seperti petani, pengrajin, dan pedagang, dan yang terakhir adalah Sudra atau kaum bekerja keras seperti buruh. Kemudian ialah sistem pemerintahan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Ada 7 kerajaan yang mengikuti Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Tarumanagara, Mataram Kuno, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia menganut sistem pemerintahan berupa pemimpin suatu kelompok atau kepala suku.
Pada sistem pemerintahan kepala suku, setiap pemimpin yang dipilih berdasarkan siapa yang paling berpengaruh pada kelompok tersebut. Jadi yang mempunyai banyak koneksi, dialah yang menjadi kepala suku. Namun setelah masuknya Hindu-Buddha, sistem pemerintahan kesukuan itu berubah menjadi sistem kerajaan. Pemimpin dari suatu kelompok masyarakat berada di tangan seorang raja. Seorang raja mempunyai hak untuk mewariskan tahtanya secara turun-menurun. Biasanya diturunkan oleh seorang lelaki, anak lelaki. Pada sistem kerajaan ini, pada dukun diangkat menjadi penasihat dan memiliki gelar Brahmana serta posisinya berada di bawah raja. Sementara itu kedudukan rakyat tetap sebagai Vaishya dan para Buddha tetap berada di posisinya yaitu Sudra. Jadi kesimpulan dari PPT yang kami buat yaitu masuknya Hindu-Buddha memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan mencampurkan budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia. Meskipun memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan budaya, tetapi tetap tidak mengurangi keaslian atau nilai-nilai dari masyarakat Indonesia dan budaya Indonesia. Adanya akulturasi budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka akan budaya baru. Sekian penjelasan dari PPT kami, semoga kalian mengerti apa yang telah kami jelaskan dan tuangkan dalam PPT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.